semangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk bina bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Selamat pagi teman-teman, shalom buat kita semua. Sebentar kita akan melaksanakan ibadah. Sebelum ibadah, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah sepanjang malam tadi Engkau telah memberkati istirahat kami sampai pagi hari ini. Sebentar kami akan beribadah, kiranya Engkau memberkati supaya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan Engkau juga memberkati kakak layan yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, marilah kita menyanyi dalam Gita Bakti 16 bait 1, Kau yang layak. Adik-adik dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, kita akan meminta pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, kesempatan pagi hari ini, kalau kami menjadi orang-orang yang Kau pilih untuk hadir dalam ibadah virtual bersama Pelkat Taruna GPIB Emmanuel Cimahi.
Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati firman Tuhan dan kami sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepada kami semua dan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kami sungguh percaya bahwa apa yang kami baca, kami renungkan dan kami lakukan ini yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri akan bermanfaat bagi kami untuk mengajarkan kehidupan kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik kami di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memampukan baik pembicara maupun pendengar mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 50 pada ayatnya yang keempat sampai dengan yang keenam. Yesaya 50 pada ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Maka akan bacakan buat adik-adik sekalian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan terlebih melakukannya. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, 6 hari yang lalu kita banyak membaca tentang perenungan yang mendalami firman Tuhan tentang kepemimpinan. Pemimpin yang baik tidak hanya berbicara tentang pencapaian, tapi juga konsistensi sikap keseharian, selarasan antara ucapan dengan perbuatan. Entah perbuatan itu ada yang melihat atau tidak ada yang melihat. Dan ini disebut sebagai pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang baik juga melakukan terobosan terhadap suatu aksi positif yang dapat diikuti oleh orang lain. Kalau pada zaman dahulu ada nabi yang disebut pemimpin umat, figur pemimpin yang gaya hidupnya dekat banget sama Tuhan. Dia dalam kehidupannya selalu menjaga kekudusan hidup untuk beri teladan kepada umat. Tetapi di zaman now, saat ini, tiap orang bisa dikatakan sebagai pemimpin. Pastinya, dia harus bisa memimpin dirinya dia terlebih dahulu. Dan bisa saja dia seorang kakak atau seorang nanti akan menjadi seorang calon ayah dan calon ibu bagi pria dan wanita. Secara alkitabiah malah tersurat bahwa kita adalah imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah semestinya punya gaya hidup yang dipenuhi kebenaran dan menjaga kekudusan, sehingga baik keadaan kita. Mazmur 119 ayat yang 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tentu saja dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kitab Yesaya ada 3 bagian utama yang membahas tentang Israel. Yang pertama tentang masa sebelum masa pembuangan, yang kedua tentang masa pembuangan dan masa-masa saat menjalani hukuman. Yang ketiga adalah masa tentang janji-janji Tuhan digenapi. Yesaya 50 yang kita baca pada hari ini ada dalam bagian cerita bangsa Israel ketika dalam masa pembuangan akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Figur panutan bacaan kita pada hari ini adalah hamba Allah. Ini tentang nubuatan. Yang dimaksud tentu saja Yesus. Ia adalah seorang anak muda yang taat, berani, rajin, dan yang terutama hidupnya penuh kasih dalam keseharian. Semua keteladanan sikap pemimpin berintegritas yang bisa kita teladani sebagai turunan itu ada dalam Yesus, adik-adik. Untuk menjadi baik, tidak harus memiliki judul sebagai sesuatu di sekolah ataupun di gereja atau di komunitas apapun. Setiap anak teruna bisa jadi pribadi yang berintegritas baik, karena saat adik-adik bisa menunjukkan keteladanan baik dalam kehidupan bagi sesama, saat itu juga adik-adik sudah menjadi seorang pemimpin. Nah, pada hari ini, hal-hal nyata yang bisa adik-adik dan saya lakukan dalam kehidupan keseharian yang bisa kita teladani dari Yesus, yang pertama adalah mau mendengar. Khusus buat hari ini kita sama-sama diingatkan pada masa-masa kita masih classroom dulu ya, bagaimana seorang murid itu harus mendengar dengan baik dan sungguh-sungguh ketika guru mengajarkan di depan kelas. Contohnya, kalau guru meminta kita mengerjakan tugas dan instruksi itu dia sebutkan di awal di depan kelas, kita tidak mendengarkan baik-baik, maka tugas yang akan kita berikan cenderung akan melakukan kesalahan atau tidak tepat seperti yang guru minta untuk kita lakukan. Yang kedua, contoh lain, ketika kita sedang ngobrol dengan seorang kawan atau beberapa rekan, terus kita nggak fokus dengan apa yang disampaikan sama orang itu, maka ketika kita menjawab pertanyaan atau diminta tanggapan oleh rekan
kita akan salah menjawab alias nggak nyambung. Itu contoh sederhana ketika kita mau mendengar. Nah, apalagi kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan adik-adik, maka kita akan salah langkah dan bahkan jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya adalah baik, sangat baik ketika setiap pagi kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Ada di dalam Yesaya 50 pada 4b yang tadi kita baca. Dikatakan di sana, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar. Adik-adik, dengan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, kita dilatih kepekaan dalam kehidupan ini. Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam kehidupan aktual, dengan banyak pendengar kita bisa banyak bantu orang. Misalnya ada teman adik-adik yang perlu curhat, dia perlu teman untuk diajak bicara. Kemudian ada teman yang kita perlu doakan, ataupun kita bisa memberi motivasi mereka lewat perkataan-perkataan positif atau ayat-ayat yang tepat untuk menguatkan dan menenangkan mereka. Ingat ya, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Yang kedua adik-adik, peka untuk belajar. Ada di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu disebutkan mulai masuk bait Allah pada saat usia 12 tahun. Untuk itu saat ini adik-adik usia berapa? Adik-adik yang tahu sendiri ya. Belajarlah dewasa iman dan tidak pernah ada yang salah di dalam kedewasaan iman. Karena bila kita dapat melakukan semua hukum Tuhan, baik hukum Taurat, hukum kasih, ataupun Golden Rules Kristen, dikatakan Alkitab tidak ada hukum yang menentang satupun. Tidak ada hukum yang menentang satupun. Ada disebutkan dalam Galatia 5 ayat 23b. Dan itu kan keren banget ya, di mana tidak ada hukum yang melawan. Terus di mana Kak kita bisa belajar dewasa iman? Ya di dalam persekutuan, dalam peribadahan, baik secara pribadi saat kita melakukan saat teduh, atau pada saat kita menamatkan pembacaan Alkitab kita, atau saat mesbah keluarga, bahkan dalam kegiatan rajin mengikuti kegiatan pelkat yang dilakukan di gereja. Tentunya di dalam proses tumbuh kembang adik-adik sebagai taruna mungkin akan banyak menemui kerikil tajam. Tidak apa-apa, itu normal, karena Tuhan sudah menjanjikan penyertaan dan hikmat. Pasti setiap anak taruna dimampukan Tuhan untuk dapat melewati setiap masa sulit, bahkan masa-masa sedih yang dialami. Karena saya tahu bahwa anak taruna seringkali mungkin ada masa-masa baper saat-saat ini. Ikut Tuhan Yesus memang tidak selalu melulu tentang berkat adik-adik, tapi juga tentang kekuatan, tentang ketabahan, tentang ketekunan dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan lupa kita punya roh penolong, yaitu Roh Kudus yang bisa kita kontak setiap saat dalam doa-doa kita. Bahkan sebagai siswa juga kita menjadikan belajar itu menjadi kebiasaan yang baik tentunya, agar tidak berat untuk dijalani. Karena kalau sudah biasa belajar, maka saat ujian datang kita nggak akan panik. Ya karena itu tadi kita sudah biasa belajar kan. Kebiasaan itu seperti olahraga adik-adik. Di awalnya rasanya berat sekali, tapi ketika kita sudah terbiasa, maka justru manfaat yang akan dirasakan. Bahkan akhirnya merasakan bahwa olahraga itu adalah sebuah kebutuhan. Selanjutnya ada yang ketiga, taat menjalani. Taat itu identik sama hamba Tuhan. Dan kita semua, saya juga adik-adik di rumah adalah hambanya. Identik juga sama penundukan diri. Ketaatan itu mengarah kepada penundukan diri, menyalipkan keinginan diri sendiri, mengarahkan kepada kehendak Tuhan. Sebagai siswa di sekolah dan sebagai murid, biasakan kita taat untuk rajin belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menunda, sehingga tidak menumpuk tugas yang harus dikumpulkan. Tundukkan rasa malasmu adik-adik, upayakan kerajinanmu tidak kendor. Di dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan, kita semua harus setia sama hal-hal kecil untuk bisa dipercaya dalam hal besar. Untuk bisa dipercaya dalam hal besar, kita harus terbiasa melakukan hal-hal lebih kecil yang terlebih dahulu. Dan semua keberhasilan dimulai dari konsistensi mengerjakan hal paling sederhana. Memang sih nggak ada yang mudah di dunia ini, tetapi kalau bersama Tuhan nggak ada yang nggak mungkin kan. Ingat ya, kita punya roh penolong yaitu Roh Kudus. Selanjutnya yang keempat adalah rendah hati. Kalau adik-adik sudah sering bisa bantu orang lain, sudah bisa baik dalam keseharian dan mampu menggunakan talenta yang dimiliki dalam pelayanan atau sekolah, jangan sombong ya. Ingat loh, sombong itu kekejian di mata Tuhan. Gak ada pelayanan yang kita tidak ikut pun, sebenarnya pelayanan itu tetap berjalan. Tetapi kalau kita berpartisipasi sebagai anggota itu jauh lebih baik. Kalau kita bisa memberikan apa yang kita punya itu jauh lebih baik. Cuma kita nggak boleh sombong, atau kita merasa bahwa tanpa kita semua itu bisa berjalan, itu tidak boleh. Bahkan di sekolah pun ketika kita tidak bisa mengikuti sebuah kegiatan yang sekolah lakukan,
sekolah masih tetap bisa menyuruh anak lain yang berbakat yang dapat melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Yang paling penting dari semuanya ini adalah kita punya talenta dan karunia itu semata-mata hanya diberikan oleh Tuhan, bukan sekedar kita bisa. Semuanya hanya di dalam perkenanan Tuhan. Kita diingatkan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10 bahwa bila kita mampu merendahkan diri di depan Tuhan, maka Tuhan sendirinya akan meninggikan kita. Selanjutnya di dalam yang kita bisa belajar bersama-sama pada hari ini adalah penguasaan diri. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 dikatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Penguasaan diri itu harus dilatih adik-adik karena bisa terbiasa. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Nah, adik-adik, saat ini, saat kita zamannya virtual, zamannya kita pakai segala sesuatu yang daring, maka pada saat kita diberi kebebasan oleh orang tua menggunakan laptop atau handphone, pakailah hanya untuk hal-hal yang positif dan membangun. Bila sifatnya gaming, hendaklah bijak menggunakan waktu. Jangan untuk lihat pornografi, jangan coba-coba, karena iblis tidak akan diam ketika kita mulai suatu perbuatan dosa. Dia akan terus meminta kita untuk mengulangi setiap pelanggaran yang kita buat. Jangan ya adik-adik, kuasai dirimu kawan muda. Gejolak rasa ingin tahu itu baik hanya bila positif. Jadi kendalikan untuk hal-hal yang baik saja. Tapi bohong juga kalau kita bilang kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak gitu juga. Setiap orang termasuk anak-anak muda seperti adik-adik itu dibekali Tuhan Yesus dengan hati nurani selalu berkata apa yang benar, apa yang boleh atau tidak untuk dilakukan. Kita aja mungkin yang suka melakukan pembenaran diri, meles atau cari cara untuk menyatakan bahwa diri kita paling benar. Dan biasakan diri juga adik-adik untuk menguasai diri dalam tidak berkata kasar. Sama sekali nggak keren loh kalaupun kita ikut-ikutan ngomong gogok di setiap awal kalimat atau di akhir kalimat. Walaupun untuk sebuah rasa odadi, kita mengajarkan apa yang keluar dari mulut keluar dari hati, termasuk untuk tidak berlebihan kalau menyukai sesuatu atau idol. Dan bagi yang menjadi fans berat idola baik single maupun grup artis, tidak ada yang salah juga. Cuma tidak usah mati-matian menghabiskan waktu untuk mereka. Ada banyak cerita idola yang akhirnya bunuh diri, ditangkap polisi, penipuan publik, dan hal negatif lainnya. Jadi pemazmur itu benar, dia mengatakan lebih baik percaya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mendingan idolain Tuhan Yesus, makin keren. Buat gamers garis keras, hati-hati, bijak dengan waktu yang kalian pakai. Selain mata rusak, kelainan tulang belakang, dan gangguan sendi tangan, semua itu kalau sakit tidak ada sepatnya adik-adik. Sekali lagi, kuasai dirimu, latihlah tubuh. Bahkan kami sebagai orang tua, firman Tuhan katakan dalam Titus 2 ayat yang ke-6, diingatkan untuk mengajarkan orang muda agar dapat menguasai diri dalam segala hal. Selanjutnya adalah penuh kasih yang perlu kita lakukan dan teladani bersama. Ketika kita melakukan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, tentu tidak selalu ditanggapi dengan benar juga oleh orang lain. Bisa aja kita dianggap, diberi label oleh teman-teman kita atau orang-orang sekeliling kita ini sok kudus, sok rohani, cari muka dengan label negatif. Seringnya bahkan kita menderita batin ya adik-adik. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi, jangan putus asa. Jangan menghindar, tetap terus melakukan dengan kerendahan hati dan jangan membenci. Ini yang dimaksud dengan memberi punggung di dalam ayatnya yang ke-6 dari pasal 50, Yesaya pasal 50. Tuhan bahkan mengajarkan pada ayat yang selanjutnya untuk memberikan pipi, punggung, dan janggut untuk ditarik. Pada zaman dahulu, menarik janggut itu sebuah penghinaan yang sangat-sangat hina gitu. Mungkin adik-adik masih ingat cerita Tuhan Yesus sebelum disalib? Ia dihina, diludahi, ditusuk. Apakah dia membalas? Tidak, sama sekali. Ini adalah contoh memberi punggung yang dimaksud dalam ayat 6 bacaan kita. Tapi kejadian yang dialami Tuhan Yesus itu sangat ekstrim. Dan saya yakin sampai saat ini, hari ini, kita semua tidak ada yang mengalami keadaan ekstrim yang Tuhan Yesus alami. BTW adik-adik, apakah di antara adik-adik ada yang pernah mengalami ketika melakukan perbuatan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, terus mendapatkan feedback balik yang tidak menyenangkan? Coba ya tolong bagikan dan tulis di kolom komentar setelah ibadah ini selesai, supaya hal itu bisa menjadi berkat penguatan bagi kita semua. Bukan hanya buat anak taruna, tapi buat kita semua yang boleh membaca dan saling menguatkan. Dengan adanya kolom komentar, kita bisa gunakan fasilitas yang ada untuk sama-sama terus belajar dan belajar terus bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Kristus. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल।
जाओ बोला क्या बात करता है क्या ऊपर से जाएगा क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता रे हो कौन तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है तुझ में तेरा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा रास्ता है तुझ में तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा. Setelah melihat tayangan video tadi, adik-adik, anak tadi itu masih kecil ya. Dia tahu tenaganya tidak cukup kuat untuk memindahkan batang pohon yang tumbang, tapi dia fokus sama niat baik untuk banyak orang. Dan dia tahu menggeser pohon itu adalah solusi bagi semua kemacetan yang terjadi pada saat itu. Dan ketika dia fokus dan bertindak, bukan sekedar wacana aja ya, maka ia menjadi teladan. Dan dia diikuti oleh banyak orang, dimulai dengan teman-teman seusianya. Orang yang memiliki integritas kuat pasti membawa perubahan pada sesama. Setiap teruna yang dapat memberi teladan baik adalah pemimpin. Setiap teruna pasti diberi kemampuan dan penyertaan oleh Tuhan Yesus. Tetaplah teguh, tetaplah kuat, tetaplah percaya dan bersandar pada namanya. Kita tidak akan pernah mendapat malu karena Tuhan Yesus, Dia akan menolong kita semua. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Syukur kepada Tuhan Allah, pemberi kehidupan kami. Syukur buat firman yang sudah selesai diberitakan. Biarkanlah Roh Kudus tetap memelihara kehangatan firman itu dalam kehidupan kami setiap pribadi,
sehingga kami boleh senantiasa hidup kami diperbaharui dengan firman-Firman-Mu, dan kami boleh menyerahkan masa muda kami sebagai masa muda yang penuh pengharapan, dan kami boleh menjaga kekudusan hidup kami bersama-sama dan hanya karena Tuhan saja. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh ada di tengah-tengah persekutuan yang indah, walaupun secara virtual. Kami percaya di tengah-tengah kami terjalin kasih yang mesra satu dengan yang lain, karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami boleh berdoa dan menyerahkan seluruh anak-anak Pelkat PT GPIB Emmanuel Cimahi, baik Eka maupun Mimi, ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan, umur panjang, kecukupan, semua boleh Tuhan limpahkan bagi adik-adik kekasih kami. Kami juga bahkan berdoa untuk kesiapan dalam peneguhan CD yang direncanakan pada tanggal 29 November nanti. Tuhan berkehendak, Tuhan berjalan terlebih dahulu dari segala rencana dan program yang dicanangkan oleh gereja. Kami mempercayakan semua hal yang paling kecil dalam penata layanan gereja kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga boleh berdoa dan mengucap syukur atas kerjasama yang baik bersama-sama dengan tim rekaman. Kami sudah dan selalu mendapat support pelayanan virtual. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kecukupan, bahkan kekuatan dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya itu. Dimampukan Tuhan Allah juga untuk kakak-kakak layan yang pada hari ini dalam perkenanan Tuhan diteguhkan untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan untuk 2 tahun ke depan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur berterima kasih untuk segala kerja dan bakti layan kakak-kakak layan yang sudah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya di 2 tahun yang lalu. Kami percaya Engkau sendiri akan mempersiapkan upah yang baik dan manis bagi mereka sebagai pribadi dan keluarga masing-masing. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih dan membawa juga dalam doa untuk semua unsur penata layanan gereja kami GPIB Emmanuel Cimahi. Tuhan Yesus boleh campur tangan dalam setiap program dan rencana kerja. Bahkan Tuhan sendiri berdiri di tengah-tengah kami semua, agar kami dapat bergandengan tangan, bersinergi positif dan baik, bekerja sama dengan baik untuk sama-sama melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, untuk melayani jemaat-Mu. Terima kasih Bapak kalau kami boleh menyerahkan gereja kami, penata layanan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mendoakan orang tua kami semua yang ada di rumah saat ini, untuk opa, oma, papa, mama, kakak, adik, semua boleh ada dalam keadaan baik. Kami boleh semua menjaga kesehatan tubuh jasmani kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang terdekat di sekitar kami. Tuhan Yesus juga memberkati pekerjaan bagi orang tua kami, agar kehidupan kami dicukupkan oleh karena Tuhan, dan kami boleh mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bersenantiasa mengucap syukur atas apapun yang kami terima dan apa yang kami miliki. Kami sungguh percaya di tengah-tengah ungkapan syukur dan sukacita yang melimpah di sana Tuhan bekerja, dan Tuhan Yesus yang akan senantiasa menambah-nambahkan karunia dan berkat dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh menaikkan syukur dan syafaat kami pada pagi hari ini. Pada siang hari ini kami boleh menaikkan syukur doa kami hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku
diberkati dan dikasihi Tuhan. Ibadah virtual sudah berakhir saat ini, namun ibadah aktual justru kita mulai dengan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Roh Kudus akan menolong adik-adik dalam keseharian. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.